Oke, halo, assalamualaikum Mas Bro semuanya. Nah, kali ini saya akan ngomongin tentang magnet sepeda motor. Dalam hal dunia mengorek mesin, biasanya bobot magnet ada yang dibuat ringan dan ada juga yang dibiarkan tetap standar. Nah, lalu bedanya apa magnet yang berat dengan magnet yang ringan? Nah, di sini saya coba jelaskan semampu saya ya. Semoga nanti bahasa saya bisa dipahami Mas Bro semuanya. Nah, kita mulai untuk magnet yang berat. Pada sepeda motor bawaan pabrik ya, sepeda motor harian, itu magnetnya biasanya berat, dibuat berat. Kenapa motor standar itu magnetnya berat? Yang pertama, fungsinya untuk membantu mengurangi getaran mesin. Nah, jadi supaya motornya itu dipakai lebih nyaman. Yang kedua, supaya torsinya itu tinggi. Karena motor harian itu dipakai untuk bekerja, kemudian stop and go, ketemu kemacetan, buat nanjak, buat berboncengan ke pasar, dan yang lain sebagainya. Itu magnet yang berat, itu cocok untuk motor harian. Kenapa kok magnet yang berat itu torsinya tinggi? Nih, saya pakai teori yang sedikit mumet. Benda yang berat itu lebih sulit untuk digerakkan, tetapi gerakan benda yang berat itu lebih sulit untuk dihentikan. Nah, pada sepeda motor, magnet yang berat itu memang dia untuk muter ke RPM yang tinggi itu memang waktunya lebih lama ya karena memang berat. Tetapi ketika sudah berputar kencang, dia sulit turun RPM-nya. Jadi sulit berhenti. Contohnya itu pada Mas Bro lihat kereta dengan mobil. Kereta api itu kalau mau jalan dia tidak langsung bisa ngebut. Dia pelan jalannya. Tapi kalau sudah jalan, kereta api juga sulit untuk berhenti. Berhentinya juga pelan. Itu karena kereta api berat. Berbeda dengan mobil. Kalau mobil, untuk startnya, dia langsung bisa jalan dengan mudah. Dan untuk berhenti, ketika direm, mobil bisa langsung berhenti. Karena mobil itu ringan. Kurang lebih seperti itu contohnya. Nah, jadi karakter magnet yang berat itu RPM mesin itu lama naiknya. Tapi kalau sudah muter, sudah berada pada RPM yang tinggi, itu turunnya juga lebih lama. Benda yang berat lebih sulit untuk bergerak, tapi setelah bergerak lebih sulit untuk berhenti. Itulah benda yang berat. Magnet yang berat, gaya yang dihasilkan dari putarannya itu tinggi. Sehingga mesin dalam memutar roda belakang itu lebih ringan karena dibantu oleh gaya yang dihasilkan oleh magnet. Kalau kereta api digunakan untuk menarik mobil, itu pasti gampang karena kereta itu lebih berat dari mobil. Tapi sebaliknya, kalau mobil digunakan untuk menarik kereta api, tentu sangat susah karena mobil lebih ringan daripada kereta api. Kira-kira seperti itu, paham ya Mas Bro? Maka dengan karakter seperti itu, cocok untuk stop and go, untuk motor harian, dan kalau untuk balapan, yang butuh stop and go seperti grass track, motor trail, motocross, itu cocok. Untuk membawa beban berat,
itu mesin yang pakai magnet berat itu cocok. Kemudian magnet yang berat ketika sudah berputar, terus dia terus melaju dengan sekencang-kencangnya. Jadi dia maunya terus muter. Nah, itu cocok juga kalau dipakai untuk motor drag. Motor drag itu kalau start dari gigi 1 sampai 4 dan seterusnya itu kan tidak direm. Jadi kalau magnet yang berat itu membantu putaran mesin supaya terus berputar mencapai RPM yang setinggi-tingginya ya. Seperti itu. Untuk jalanan yang panjang, trek lurus itu magnet yang berat itu rasanya enak. Tenaga motor rasanya ngisi terus. Ketika pindah gigi itu tidak kosong, tidak ada jeda. Tenaga rasanya sambung menyambung. Ya karena magnetnya tidak terlalu terpengaruh oleh RPM mesin yang turun. Kalau pindah gigi kan kita turun gas. Nah, itu kan di situ terjadi penurunan power mesin. Tapi dengan magnet yang berat, dia membantu mesin supaya tetap berputar dengan kencang. Tidak drop RPM-nya ketika pindah gigi. Nah, kelemahan dari magnet yang berat itu ada. Kalau dipakai untuk putaran tinggi terus, itu kruk as bisa rawan melintir karena gaya sentrifugal ya atau gaya yang dihasilkan itu lebih besar daripada magnet yang ringan. Sekarang kita bahas magnet ringan ya. Magnetnya saya nggak punya ya. Tapi biasanya magnet ringan itu bagian pemberatnya ini dibubut ya supaya bobotnya ringan. Nah, tujuan magnet dibuat ringan itu secara umum itu ada satu ya. Nah, tujuan magnet dibuat ringan itu antara lain supaya mesin itu berputar lebih enteng. Jadi untuk meraih RPM yang tinggi itu lebih mudah dicapai. Kebalikan dari teori yang pertama, benda yang ringan itu lebih mudah untuk digerakkan. Tapi benda yang ringan gerakannya juga lebih mudah untuk dihentikan. Nah, magnet ringan juga seperti itu. Kalau digas, RPM-nya cepat banget naiknya. Dia bisa dengan cepat naik ke RPM yang tinggi. Dan kalau gas ditutup, itu RPM-nya bisa cepat turun. Nah, karakter seperti ini cocok digunakan untuk motor-motor road race. Road race itu kan balapannya dia ketemu tikungan, ngerem, nanti ada trek lurus, gas lagi, ketemu tikungan lagi, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi motor road race dengan magnet yang ringan, maka pembalap lebih mudah untuk mengatur motornya. Jadi motornya lebih mudah dikendalikan karena ketika pembalap menutup gas ya ketika ketemu tikungan, nah magnet yang ringan itu kan membuat mesin RPM-nya cepat turun dan itu bisa membantu engine brake. Dan magnet yang ringan kalau ketemu trek lurus, nah pembalap ketika menarik gas dia RPM mesinnya cepat naik. Kan biasanya motor road race puncak tenaga berada di angka sekitar 12.000 RPM ke atas. Kalau motor road race pakai magnet yang berat, ya susah untuk mencapai puncak tenaga. Makanya motor-motor road race itu magnetnya dibuat ringan. Kalau magnet ringan dipakai untuk motor harian, ya tentu nggak cocok. Torsinya itu seperti kosong, torsinya kecil.
Yang kedua, dengan magnet yang ringan itu mengurangi resiko kruk as melintir. Ya, balap road race, jadi magnet yang ringan punya dua keuntungan. Dia RPM-nya bisa naik turun dengan cepat. Yang kedua, mesin digeber dalam waktu yang lama, itu kruk asnya lebih minim untuk melintir. Beda dengan balap drag. Kalau balap drag, dia sekali jalan, setelah finish baru direm. Kalau sudah finish mesinnya jebol, itu kan nggak apa-apa kalau drag. Tapi kalau road race tidak boleh. Karena road race kan harus melewati beberapa putaran sirkuit. Jadi mesinnya harus tahan lama, kruk as tidak boleh melintir. Maka magnetnya dibuat ringan. Nah, kelemahan magnet yang ringan ya jelas torsinya nggak ada. Kecil ya, lebih kecil daripada magnet yang berat. Kemudian untuk trek lurus, kemudian magnet yang ringan untuk trek lurus panjang itu rasanya kurang nendang. Jadi tenaga mesin seperti kosong ya. Makanya magnet ringan biasanya itu dipadukan dengan spek noken as untuk power atas, untuk putaran atas. Nah, jadi Mas Bro kalau mau bobot magnet ya pertimbangkan dulu spek motornya itu seperti apa. Mau dipakai untuk touring atau harian atau buat balapan. Itu tergantung penggunaan. Nah, itu tergantung nanti motornya mau dibuat untuk apa. Nah, sekarang kesimpulan intinya. Jadi kita harus pakai magnet yang berat atau yang ringan. Nah, kalau Mas Bro sering melewati jalan yang panjang, yang lurus, yang aspal ya. Nah, sekarang kesimpulan intinya. Jadi kita pilih magnet yang berat atau yang ringan. Nah, itu tergantung tujuannya. Nah, sekarang kesimpulan intinya. Jadi pilih magnet yang ringan atau yang berat. Nah, kalau Mas Bro sering melewati jalan yang panjang, yang banyak lurusnya, seperti Pantura, itu kalau pakai magnet yang berat itu enak. Power atasnya itu terasa ngisi terus. Dan juga magnet yang berat itu kan torsinya tinggi. Jadi cocok untuk motor-motor harian, untuk bekerja, untuk ke pasar, untuk berboncengan, untuk mengangkut beban berat, untuk motor grass track, motor trail, motor drag, itu cocok pakai magnet yang berat. Nah, sebaliknya kalau Mas Bro sering melintasi jalan yang banyak tikungan, tapi yang aspal mulus dan tidak banyak nanjaknya, itu bisa pakai magnet yang ringan. Karena magnet yang ringan itu membuat motor lebih mudah dikontrol, lebih mudah diatur. Kita turun gas, RPM bisa cepat turun. Sehingga ketika ketemu tikungan itu tidak bablas. Dan ketika ditarik gas, magnet yang ringan, itu RPM mesin bisa cepat langsung naik. Ya, jadi jangan sampai Mas Bro mesin motornya standar, kok magnetnya dibobot, itu kurang tepat.
karena mesin nanti jadi menjerit-jerit, teriak-teriak doang, tapi seperti kosong, nggak ada larinya. Ya, kalau motor standar, magnetnya biarkan standar saja. Tapi kalau motornya sudah memakai Noknas yang durasi lebar, yang untuk spek tenaga atas, itu pakai magnet ringan, itu bisa. Ya, seperti itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Kalau kurang lengkap ataupun salah, ya silakan ditambahkan di komentar buat nambah ilmu saya juga, karena saya juga sama-sama masih belajar sama seperti Mas Bro semua. Dan terima kasih. Jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.